Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa peluang emas honorer kembali terbuka. Golongan ini dapat afirmasi istimewa menuju P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya peluang emas ini itu adalah satu hal yang dinamakan oleh seluruh honorer, apalagi dengan dukungan pemberian afirmasi menuju P3K. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu honorer bertanya-tanya, kira-kira honorer yang manakah ini yang dapat peluang emas yang kembali dibuka, dan honorer yang manakah yang mendapatkan afirmasi istimewa menuju P3K tersebut. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Menteri Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas belum lama ini menyampaikan satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer dengan menyampaikan satu pengumuman bahwa adanya beberapa upaya strategis pemerintah dalam penataan tenaga honorer di Indonesia. Seperti yang diketahui dalam pasal di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 mengatur perihal honorer yang harus diselesaikan maksimal akhir tahun 2024. Dan itu jelas Bapak Ibu ya, penyelesaian honorer itu di tahun 2024, tepatnya paling lama Desember 2024, itu sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi tidak boleh tidak, para honorer wajib tuntas di tahun 2024. Salah satu langkah yang saat ini sering didengar adalah alokasi kuota P3K sebesar 80% untuk X tenaga harian kerja atau THK2 dan honorer. Jadi kita betulkan ini Bapak Ibu, X THK2 artinya tenaga honorer kategori 2. Adapun tujuan utama dari upaya tersebut yakni memberikan afirmasi kepada tenaga non-ASN yang telah mengabdi serta mendapatkan peluang lebih menuju status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SNP3K. Dikutip dari website resmi Menpan RB menpan.co.id, Menteri Pendanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Selain itu, ia juga mengungkapkan hasil pendataan tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta pegawai telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk rinciannya yakni 325.517 berada di instansi pusat dan 2,02 juta tersebar di instansi daerah yang sebagian diantaranya telah bertransisi menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi tahunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, mulai tahun 2021, 2022, dan 2023 ini, rekrutmen honorer selalu terbuka. Jadi, walaupun nantinya yang 2,3 juta itu berkurang karena sudah terangkat, sisanya tinggal 1,6 juta lagi.
Sedangkan jumlah tenaga non-ASN pada tahun 2024 diperkirakan 1,6 juta. Kabarnya yang 1,6 juta ini menjadi prioritas transformasi manajemen ASN. Selain itu, pada tahun 2023 ada 567.166 formasi ASN, di mana 77.161 di tingkat pusat dan 490.005 orang di tingkat daerah. Itulah rincian yang 1,6 juta tersebut. Adapun untuk proses seleksi tengah berlangsung tanpa sistem titip menitip sebagai bukti komitmen pemerintah pada transformasi serta profesionalisme dalam penerimaan aparatur sipil negara. Kemudian untuk rencana pembangunan pengelolaan atau RPP manajemen ASN mencakup 16 substansi penting. Adapun diantaranya termasuk penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, penataan tenaga non-ASN, pengembangan talenta dan karir, serta organisasi profesi aparatur sipil negara. Selanjutnya, dokumen tersebut mencakup secara detail aspek resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, serta substansi penting lainnya. Lebih lanjut, Anas menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif dan diharapkan berdampak tepat kepada seluruh pihak. Tentu belum bisa menyenangkan semua pihak. Namun pada prinsipnya pihaknya telah mengoptimalkan proses reformulasi dengan afirmasi kepada peserta ex-THK2 atau peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah memiliki rekam jejak pengabdian di instansi pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Deni memaparkan bahwa dalam kebijakan reformulasi P3K teknis, semua aspek dipertimbangkan dan dicermati. Adapun yang pertama, pihaknya memberikan afirmasi kepada yang telah mengabdi, yaitu ex-THK2 berdasar aspek keadilan karena mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Kemudian harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini, sehingga reformulasi ditetapkan dengan perangkingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik yang dihasilkan oleh peserta. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi ini. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K oleh karena menjadi prioritas emas dan mendapatkan afirmasi yang luar biasa. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.